Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita ngelihat pikiran manusia itu, ya semuanya tergantung kacamata apa yang lagi kita pakai? Nah, dalam psikologi, setiap kacamata atau sudut pandang itu benar-benar bisa ngebuka dunia pemahaman yang sama sekali beda. Yuk, kita bedah bareng-barang. Nah, kita langsung to the point aja ya, dengan satu pertanyaan kunci. Seberapa jauh sih keyakinan dan pengalaman kita itu benar-benar menciptakan realitas yang kita lihat sehari-hari? Ini bukan cuma pertanyaan filsafat ngawang-ngawang loh. Ini tuh inti dari cara kerja psikologi. Nah, yang uniknya, kata perspektif itu sendiri asalnya dari dunia seni. Dan definisinya, wah puitis banget. Seni untuk menciptakan ilusi kedalaman di permukaan yang datar. Coba deh bayangin sejenak. Cara kita ngelihat sesuatu, sudut pandang kita, itu secara harfiah bisa menciptakan dimensi baru. Dan hal yang persis sama ternyata berlaku juga buat pikiran manusia. Dan metafora dari dunia seni ini pas banget buat psikologi. Coba deh, kita bayangin pikiran manusia itu kayak sebuah patung yang super kompleks. Nah, setiap teori psikologi itu ibarat seorang seniman yang coba ngelukis patung itu dari satu sudut tertentu. Ya emang, nggak ada satu lukisan pun yang bisa nangkap keseluruhan patung itu kan, tapi setiap lukisan nunjukin satu sisi yang nyata dan penting. Oke, biar gampang ngebahas semua perspektif ini, kita coba bagi jadi dua kubu besar dulu ya. Di satu sisi, ada para pemikir yang abstrak, dan di sisi lain ada para praktisi yang langsung turun ke lapangan. Yuk, kita lihat bedanya. Gini nih bedanya, psikologi teoretis itu soal kenapa. Mirip-mirip filsafat lah, nanyain hal-hal besar kayak apa itu kesadaran, dan senjatanya itu logika. Nah, kalau psikologi terapan, itu soal gimana caranya. Gimana cara kita ngebantu orang yang depresi, gimana cara kita ngajar anak-anak biar efektif. Ini semua soal data, eksperimen, dan hasil yang kelihatan langsung. Oke, selain soal teori lawan praktek, ada satu lagi pembagian yang, wah, ini jauh lebih fundamental, yaitu antara pendekatan yang murni duniawi atau sekuler, sama pendekatan yang justru menempatkan spiritualitas sebagai intinya. Nah, di sini nih perbedaannya jadi dalam banget. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Psikologi sekuler yang mungkin paling sering kita dengar, itu sengaja misahin agama dari ilmunya. Sebaliknya, psikologi Islam yang akarnya udah dari zaman dulu, justru menjadikan keyakinan sebagai fondasinya. Konsep-konsep kuncinya pun beda kayak fitrah. Ini tuh ibarat setelan pabrik spiritual kita yang bawaannya condong ya kebaikan. Terus ada nafs, yaitu diri atau ego kita yang terus-terusan berjuang di dalam. Ini benar-benar ngubah total cara kita mandang motivasi manusia loh. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Materi kita ini nekenin kalau ini tuh bukan soal Barat lawan Islam, bukan konflik peradaban. Banyak kok orang termasuk dosen yang materinya kita bahas ini seorang muslim yang tinggal di Barat. Jadi ini bukan soal benturan, tapi lebih ke soal memahami dua cara berpikir yang beda. Satu yang misahin spiritualitas dari studi pikiran, dan satu lagi yang lihat keduanya itu ya satu kesatuan. Terus, gimana jadinya kalau dua perspektif ini, yang sekuler dan yang spiritual, kita adu buat ngejawab pertanyaan yang sama? Nah, sekarang kita bakal lihat benturan gagasan yang seru banget lewat contoh psikologi evolusioner. Oke, dari kubu sekuler, psikologi evolusioner ini jagoan utamanya. Teorinya simpel tapi kuat banget. Semua yang kita lakuin sekarang, mulai dari jatuh cinta sampai takut sama laba-laba, itu sebenarnya adalah warisan dari perilaku yang dulu bantu nenek moyang kita buat bertahan hidup dan nerusin keturunan. Simpelnya, semua perilaku itu tujuannya buat keuntungan evolusi. Tapi, di sini mulai muncul pertanyaan, kalau semua perilaku itu cuma soal adaptasi buat bertahan hidup, terus gimana kita jelasin hal-hal kayak pengorbanan diri, atau pencarian makna spiritual, atau bahkan seni? Emangnya penjelasan evolusi ini cukup buat ngejelasin semua pengalaman manusia yang kompleks ini? Nah, dari sudut pandang Islam, jawabannya beda banget. Menurut mereka, pendorong utama kita itu bukan gen yang pengen bertahan hidup, tapi fitrah, kecenderungan alami kita buat nyari kebenaran. Dan pertarungan terbesar kita itu bukan ngelawan alam, tapi ngelawan nafs atau ego kita sendiri. Jadi, fokusnya geser total. Dari yang tadinya soal bertahan hidup secara genetik, jadi soal penyucian jiwa. Oke, jadi setelah ngelihat benturan tadi, ada satu kesimpulan penting nih. Tujuannya itu bukan buat milih siapa yang menang, justru sebaliknya. Dengan menggang dua peta ini sekaligus, peta evolusi dan peta spiritual, kita malah bisa ngelihat gambaran manusia yang jauh lebih utuh dan jujur aja lebih keren. Coba kita ambil contoh yang kayaknya biologis banget ya. Gimana kita bisa ngelihat dan ngedenger. Jadi kan mata dan telinga kita ini ngumpulin data mentah dari sekitar kita. Terus otak kita yang rakit semua data itu jadi sebuah realitas yang kita alami. Nah, pendekatan sekuler udah berhasil banget ngejelasin proses mekanis ini secara super detail.
Dan ini nih yang keren banget. Walaupun prosesnya kelihatan biologis abis, ternyata kedua tradisi, baik sekuler maupun Islam, sama-sama ngakuin ada hubungan yang dalam banget antara tubuh dan pikiran. Psikologi Islam dari dulu juga udah ngomongin pentingnya otak dan kimia tubuh, tapi selalu dalam konteks hubungannya sama jiwa. Ini nunjukin kalau perspektif yang beda itu nggak harus selalu berantem kan? Kadang mereka cuma nekenin sisi yang beda dari kebenaran yang sama. Dan kutipan dari dosennya ini benar-benar nangkep inti dari semua obrolan kita. Tujuan dari paparan ini tuh bukan buat ngasih Anda satu jawaban final, tapi justru buat ngasih Anda lebih banyak lensa atau kacamata. Karena pada akhirnya, pemahaman yang paling berharga itu, ya, pemahaman yang kita bangun sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita balikin pertanyaan ini ke diri kita masing-masing. Setelah kita lihat gimana macam-macam cara pandang ini nyoba ngejelasin pikiran manusia, kacamata apa sih yang sebenarnya Anda pakai buat ngelihat diri Anda sendiri? Apakah itu kacamata biologis, psikologis, spiritual, atau mungkin campuran dari semuanya? Karena pada akhirnya, ngertiin sudut pandang kita sendiri itu adalah langkah pertama buat benar-benar ngertiin siapa kita.